Kenapa begitu? Karena secara struktur tubuh manusia itu berbeda dengan tubuh hewan. Ya begitu kira-kira ya. Selanjutnya kita pada sesi kali ini membahas analogi, masih di dalam suasana logika ya. Di antara cara memahami pengertian dari sesuatu, dari 10 kategori Aristoteles yang bertumpu pada substansi suatu benda, kemudian dari segi tanda dan simbol yang menunjukkan makna konotatif dan denotatif antara objek dan subjek. Kita juga harus memahami apa itu analogi dalam upaya membongkar pengertian dari sesuatu secara lebih utuh lagi. Analogi juga sering disebut sebagai persesuaian. Istilah ini bermaksud memberi perbandingan antara dua atau lebih hal yang mempunyai segi persamaan atau segi perbedaan. Dalam hal pengertian, maka yang dimaksud analogi adalah persesuaian antara dua macam pengertian atau lebih di samping memiliki sisi perbedaan atau persamaan. Ada tiga model atau tiga macam analogi. Pertama, analogi pinjaman, ada analogi metafora, ada analogi struktural. Apa itu analogi pinjaman? Ialah suatu analogi atau persesuaian antara dua macam pengertian atau lebih, di mana pengertian yang satu merupakan akibat pinjaman untuk menunjukkan pengertian yang merupakan sebab. Contohnya begini, Firman sehat, kopi ini sehat. Kata sehat pada kalimat pertama dipinjam oleh kalimat kedua. Sehingga yang terjadi adalah kata sehat pada kalimat pertama juga berlaku pada kalimat kedua. Mengapa? Gitu kan? Karena sebenarnya kopi itu sendiri tidak sehat, tetapi menyehatkan atau menjadi sebab sehat. Gitu. Ini seharusnya dia tidak menggunakan pengertian yang sama. Tapi karena kalimat itu beriringan, maka dia meminjamkan makna sehat dari kalimat pertama. Itu analogi pinjam. Yang kedua adalah analogi metafora. Ini sering kita dengar, metafor, bahasa metafor, macam-macam. Ialah suatu pengertian bila salah satu pengertian itu, yakni pengertian yang menjadi sebutan dari suatu pokok kalimat, merupakan pengertian yang pada kenyataannya tidak mungkin terjadi. Saya ulangi. Ialah suatu pengertian yang bila salah satu pengertian itu, yakni pengertian yang menjadi sebutan. Pengertian yang menjadi sebutan dari satu pokok kalimat merupakan pengertian yang pada kenyataannya tidak mungkin terjadi. Kita masuk kepada analogi atau contoh misalnya itu ya. Laut pantai selatan sedang marah-marah. Contoh yang kedua, bulan itu tersenyum kepada kita. Sebenarnya yang marah-marah itu adalah manusia. Sementara laut pantai selatan, ya sudah begitu dengan ombak yang besar itu. Dan dijadikan sebagai metafor, menunjukkan kepada orang yang sedang marah, diperuntukkan kepada orang yang marah. Gitu. Kita tidak langsung menunjukkan kepada orangnya, tapi kita sebut dia sebagai laut pantai selatan yang sedang marah-marah. Begitu juga dengan bulan yang tersenyum, itu adalah metafor atau kiasan yang menunjukkan bahwa ada suasana kehangatan di antara kita. Begitu. Yang ketiga, analogi struktural. Analogi struktural ini lebih ketat ya, dia juga mengutip dari makna struktural itu sendiri itu ya. Analogi antara dua atau lebih dari pengertian dalam sebuah struktur
Kita untuk memahami ini harus mengerti juga apa itu struktur. Silakan baca misalnya buku Strukturasi Anthony Giddens untuk menambah pengertian apa yang dimaksud dengan struktur gitu kan. Nah, 2 pengertian atau lebih dalam sebuah struktur yang mempunyai persamaan atau perbedaan. Misalnya, saya kasih contoh langsung saja, manusia hidup, hewan juga hidup. 2 pengertian, tersebut yakni kata hidup beranalogi struktural. Karena meskipun manusia dan hewan sama-sama hidup, pada kenyataannya kehidupan manusia, hidup manusia tidak sama dengan hidup hewan. Kenapa begitu? Karena secara struktur tubuh manusia itu berbeda dengan tubuh hewan. Ya begitu kira-kira ya. Jadi kalau kita misal katakan kamu hidupnya seperti hewan, pasti orang marah karena memang beda kehidupan manusia itu dengan hewan. Kamu hidupnya seperti manusia, ya tidak bermakna ya, kita memang manusia begitu. Ya begitu ya kira-kira. Jadi orang bisa marah karena ada perbedaan struktur itu tadi. Kita bisa bermain dengan analogi-analogi yang seperti ini. Tapi kalau kita memahami logika, kita menjadi lebih mudah bermain dengan kata-kata, menggunakan logika. Itu saja, semoga bermanfaat.